saya di sini bukan keminter, artinya kita share. Mungkin di luar sana juga masih banyak orang yang lebih pengalaman dari saya. Tentunya di sini saya tidak keminter itu tadi. Jadi inilah pengalaman-pengalaman saya yang saya tuangkan ke channel saya ini. Jadi semoga bermanfaat bagi kalian yang nonton. Tentunya saya juga berharap di kemudian hari channel saya ini semakin berkembang. Saya juga semakin semangat untuk membuat konten-konten yang lebih bermanfaat dan tentunya lebih berbobot untuk ditonton penghobis ikan hias ya tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dalam pengambilan gambar ini untuk kondisi saya juga artinya kurang sehat ya, masih radang ini. Jadi kemarin saya sakit, kemarin juga izin kerja nggak berangkat. Jadi karena sudah ketentuan dan sudah kesepakatan kru kami, pada hari ini kita akan mengambilan gambar atau kita akan mengambilan video mengenai jadi kemarin itu ada pertanyaan dari Tregar Priambudi. Dia mengungkapkan komentar seperti ini. Salam wong Kendal Mas Bro, request bahas tentang budidaya ikan Oscar tahap per tahap. Jadi nanti di sini nanti saya juga bahwasanya tidak keminter ya, tapi saya ingin share pengalaman-pengalaman saya sebagai breeding ikan Oscar. Jadi nanti saya utarakan satu persatu tahapannya. Nanti saya buat part 1, part 2, part 3 dan seterusnya dari tahap-tahapan pembudidayaan ikan Oscar itu. Jadi sebelum kita mengenal lebih jauh tentang dunia breeding atau pembudidaya, kita itu pertama yang kita wajib tahu itu satu, mengenal ikan Oscar. Ikan Oscar sendiri tentu sekarang ini banyak diminati kalangan penghobi ikan hias ya, khususnya kalau ikan hias predator ya. Jadi sekarang bisa menjadi income atau pemasukan, bahwasanya ikan Oscar juga bernilai saing, bernilai jual agak tinggi ya di ikan hias tentunya. Untuk tahap pertama yaitu mengenal ikan Oscar. Tentunya kita kalau sudah mengenal pastinya kita lebih tahu dan lebih paham ya. Untuk tahapan kedua kita harus bisa menentukan jantan dan betinanya. Itu jantan dan betinanya itu kita harus tahu. Misalkan kita sebagai pembudidaya kita bingung untuk menentukan jantan dan betinanya, kita bisa sistem seleksi atau koloni ya. Artinya dia bisa memilih jodohnya di alam, kita buat alam liarnya. Jadi kita butuhkan tempat yang begitu cukup ya buat mereka. Misalkan 8 ekor kita jadikan satu dalam satu tank atau satu bak. Nanti dia akan memilih pasangannya masing-masing. Nah, untuk tahapan yang kedua itu sistem penjodohan. Di sistem penjodohan ini tentunya ini saya sendiri juga
mungkin bahwasanya sudah setahun setengah ini ya, jadi menekuni untuk tahap ini. Penjodohan itu menurut saya paling susah kalau kita tidak punya media tempat yang besar atau luas, apalagi kita basicnya di rumah, kita tidak punya lahan, kita tidak punya dana untuk mempersiapkan lahan yang harus kita tempati indukan-indukan ikan Oscar itu. Jadi di tahap sistem penjodohan ini itu ada dua sistem kalau saya. Bisa satu sistem kita jodohkan, artinya kan kita sudah paham jantan dan betinanya, kita paksakan dalam satu tank seperti halnya yang terlihat di sini. Ini salah satu contoh indukan yang saya paksakan. Ini jantan dan betina, dia sudah pernah nelor tapi belum pernah proven. Artinya ini kita paksakan jantan dan betina untuk dalam satu tanknya. Terus untuk sistem yang kedua, kita bisa pakai sistem itu kolonial ya, artinya penggabungan, atau kita taruh satu tank yang cukup besar, minimalnya 120 lah, minimal sekali itu 120, dimensi 120, 60, tinggi 60 biar agak luas ya. Itu kita bisa taruh ikan 8 sampai 10 ekor ikan Oscar, tentunya cukup usia juga ya. Jadi di sini usia minimal itu kalau pribadi saya, sepengalaman saya minimal 10 bulan atau 12 bulan. Pastinya ikan sudah memasuki fase apa ya namanya ya, fase birahi seperti itu. Jadi kita bisa sistem itu, sistem penjodohannya kita pakai sistem kolonial biar mereka itu mencari jodohnya masing-masing. Nah, ketika sudah terdeteksi, terseleksi, dia itu biasanya nanti mojok di pojokan sendiri. Jadi dua pasang itu, atau bahkan kita menemukan di antara 10 ekor kita bisa menemukan dua pasang. Tapi di bawah akuarium kita harus juga menyediakan media substrat ya, artinya keramik, biar dia itu apa ya, nalurinya dia itu kalau dia mau bertelur ya di media itu. Jadi sistem itu lebih mudah ketimbang kita paksakan untuk penjodohan. Jadi seperti itu. Terus untuk tahapan yang kedua, tentunya kita kan sebagai breeder atau sebagai pembudidaya tak luput kita memelihara. Nah, di tahapan yang keempat ini sistem pakan. Jadi kita harus menentukan sistem pakan yang benar-benar bagus buat kualitas nanti produksi telurnya, nanti buat kualitas spermanya lebih bagus. Nah, jadi kita harus menentukan apa namanya, pakannya. Kalau saya sendiri pakannya itu biasanya itu seminggu sekali saya kasih udang. Terus untuk apa namanya, hariannya itu saya kasih puspakan ikan potong. Jadi sesekali saya juga kadang-kadang kasihan dia, biar nggak jenuh makan itu terus. Kadang-kadang juga saya kasih lele hidup yang ukuran kecil-kecil lah, taruhlah ukuran 3, 5, 6 sampai 7 cm. Jadi biar dia tidak bosan, sesekali kita kasih udang seperti itu. Nah, untuk tahapan yang kelima itu menentukan karakter. Jadi kita setelah penjodohan seperti ini biasanya kita itu menemukan apa namanya, karakter-karakter ikan. Nah, karakter ikan itu kadang-kadang dia berantem, kadang-kadang
dia juga nggak pernah berantem, tapi yang pengalaman saya pasti berantem. Jadi semua indukan ikan Oscar ketika dia mau bertelur itu biasanya birahinya itu berantem dulu. Jadi jangan salah, kalian jangan panik, kalian jangan takut, karena itu karakter ya. Artinya karakter ikan Oscar memang seperti itu. Terus untuk tahapan yang ke 6 itu kita harus mengetahui ketika kita pengaplikasian di tank akuarium ini, ikan Oscar biasanya menunjukkan menunjukkan ini tanda-tanda ketika dia mau bertelur. Biasanya itu jantan itu membersihkan keramiknya dulu, membersihkan media substrat. Di sini saya pakai keramik ya, kalian juga bisa pakai cobek atau batu dan lain sebagainya. Kalau saya lebih memilih saya memakai media keramik karena biar pengangkatannya itu lebih enak, lebih gampang pada saat kita pemijahan. Nah biasanya kalau dia mau bertelur itu menunjukkan tanda-tanda yang jantan itu membersihkan media yang mau dibuat untuk indukan betinanya bertelur. Habis itu diikuti betinanya biasanya membersihkan media yang dibuat untuk bertelurnya. Jadi itu untuk tahapan yang ke-6. Untuk tahapan yang ke-7 itu persiapan pemijahan. Ketika ikan indukan ini sudah bertelur, biasanya kita tunggu sehari, minimal itu 24 jam. Kalau saya tak maksimalkan saja, jadi pengangkatan saya itu biasanya 2 kali 24 jam, jadi dua hari ya, biar kita tahu dengan kondisi dia di sini nanti telur-telur itu dibuahi atau enggak. Kita nanti bisa lihat kalau telur yang dibuahi biasanya itu warnanya agak coklat kehitaman, agak coklat gitu kan. Tapi kalau dia nggak dibuahi, warnanya putih, kayak kayak kapas gitu loh. Jadi itu busuk nantinya. Nah, tahap pemijahan ini saya lebih condong ke pengangkatan media substrat atau media keramik yang dibuat untuk tempat bertelurnya ikan. Nanti saya pindahkan ke tempat seperti ini, nanti saya kasih lihat. Nah, ini di sini itu tempat pemijahan ketika keramik itu sudah saya siapkan. Jadi nanti saya masukkan di sini di usia telur 2 hari. Jadi misalkan taruhlah nelur tanggal 1, nanti tanggal 3 itu kita masukkan di sini. Insya Allah nanti tanggal 4 itu kalau dia dibuahi, insya Allah pada netes semua. Jadi tempat penetesannya saya di sini. Lah, banyak yang kalian ketahui juga nanti saya setiap tahapan itu nanti sembari pengalaman saya nanti saya kasih tahu juga kalau pas ikan indukan saya bertelur. Jadi pas pemindahannya seperti apa, kita harus menyiapkan air ini seperti apa, dikasih heater dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu untuk tahapan pemijahan. Terus untuk yang terakhir yaitu tahapan ketika burayak-burayak yang sudah menetas kita pindahkan ke tempat pembesaran. Misalkan dari sini nanti ini sudah menetas semua, besoknya kita pindah ke tempat
pembesaran seperti ini. Contohnya ini saya pakai akuarium ukuran 90 kali 45, tingginya 40. Lah ini tempat pembesarannya, jadi ini juga burayak-burayak banyak sekali di sini. Jadi mereka juga butuh tempat yang luas. Jadi kalian sebagai penghobis yang menentukan, misalnya kita mau breeding, ya kita harus menyiapkan semuanya. Jadi dari secara fisik sampai material, jadi semuanya memang kita harus persiapkan, dan itu tentunya tidak mudah. Saya juga setahun setengah ini, artinya untuk sampai mencapai penjualan yang jumlah partai juga belum sempat lah. Jadi belum sampai ke tahapan itu. Jadi minimalnya di sini kita share aja bagi teman-teman yang mungkin pengen budidaya ikan Oscar, karena ikan Oscar itu kalau menurut pribadi saya ya ikan yang sangat enak dipandang. Jadi bawaannya kita ingin lebih memelihara yang lebih, artinya seperti itu. Jadi itu tahapan-tahapan untuk kupas tuntas. Salam dari Mas Tegar Priyambudi tadi, yang captionnya salam wong Kendal Mas Bro, request bahas tentang budidaya ikan Oscar tahap per tahap. Jadi nanti selesai video ini, untuk video selanjutnya saya akan membahas part 1, part 2, part 3 itu tentang tahapan-tahapan itu. Jadi nanti ada kelanjutan untuk mengenai tahapan-tahapannya itu. Jadi mungkin video ini agak panjang, jadi tentunya kalian juga, yang saya harapkan bagi yang belum paham ya, artinya ya saya di sini bukan keminter, artinya kita share. Mungkin di luar sana juga masih banyak orang yang lebih pengalaman dari saya. Tentunya di sini saya tidak keminter itu tadi. Jadi inilah pengalaman-pengalaman saya yang saya tuangkan ke channel saya ini. Jadi semoga bermanfaat bagi kalian yang nonton. Tentunya saya juga berharap di kemudian hari channel saya ini semakin berkembang. Saya juga semakin semangat untuk membuat konten-konten yang lebih bermanfaat dan tentunya lebih berbobot untuk ditonton penghobis ikan hias ya tentunya ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena memang suara saya juga sangat berat sekali. Memang pita suara sekarang ini lagi sakit sekali. Jadi tapi enggak masalah lah bagi saya, karena memang ini sudah konsekuensi saya. Artinya hari ini memang harus ada pengambilan, karena kru-kru juga sudah ada janji. Mohon maaf jika nantinya kurang paham karena suara saya enggak kurang jelas. Terima kasih. Selanjutnya tak lupa nanti saya ingatkan, jangan lupa like, comment, and share ke video saya kali ini, dan jangan lupa subscribe di channel Askalava Aquafish. Terima kasih. Oh iya teman-teman, nanti saya akan mengadakan giveaway. Jadi kaosnya ini sudah jadi, hanya mengingatkan saja, kita sudah mencapai 1000 subscribe ya, alhamdulillah. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah support channel saya.
bagi teman-teman agar di kedepannya lebih bagus. Saya berucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia air. Mohon maaf.